Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tsumma shalatu wassalamu ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali tentunya kita terlebih dahulu sama-sama memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan rasa syukur yang tidak perlu harusnya mencari alasan untuk bersyukur Pak. Tidak perlu kita mencari alasan untuk bersyukur kepada Allah. Karena setidaknya beberapa waktu yang lalu, sampai kini Pak, kalau masih buka kulkas awak mungkin masih panuan awak. Kalau mencari alasan bersyukur, buka kulkas awak insya Allah masih panuan banyak lagi. Beberapa waktu yang lalu kita sudah melaksanakan ibadah yang agung, Idul Adha, dan di antara rangkaian ibadahnya adalah menyembelih hewan kurban, dan dagingnya itu sudah mungkin sama-sama kita nikmati. Lah jadi randang mungkin, lah jadi soto, lah jadi sup. Nah tentunya itu semua bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, berupa hewan kurban dan daging kurban. Dan seterusnya apa yang berhormati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam juga tentunya kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sosok Rasul yang Allah utuskan kepada kita tentunya untuk kita ikuti, untuk kita pelajari setiap perjalanan kehidupan beliau, dan kemudian kita teladani apa-apa yang telah beliau tinggalkan sebagai sunnah, dan tentunya kita ikuti setiap tapak langkah yang telah beliau tinggalkan sepanjang hidupnya untuk kita ikuti. Dan insya Allah Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kok suara agak beda ya Pak ya, karena memang flu belakangan, mungkin antara kita juga terdampak. Nah jadi agak mungkin tidak cukup jelas, tapi mudah-mudahan Allah cukupkan dan tetap kami bisa menyampaikan, mudah-mudahan apa yang telah kami siapkan dan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Maka insya Allah yang akan kami bagikan pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu yang berkata Allah Subhanahu wa taala, adalah salah satu firman Allah dalam surah Al-Ahzab, yaitu ayat ke-23, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minal mu'minin rijalun sadaqu ma 'ahadullah 'alaihi faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengatakan di antara orang-orang yang beriman itu ada mereka berjanji kepada Allah, dan kemudian orang-orang beriman itu memenuhi janjinya tadi kepada Allah dengan sempurna. Bagaimana cara mereka menunaikannya? Ketika seorang mukmin itu sudah berjanji pada Allah dan mereka benar dalam janjinya, dan mereka berusaha mewujudkan janjinya kepada Allah tadi, maka liyajziyallahu shadiqina bisidqihim, Allah yang akan membantunya untuk menunaikan janjinya tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini memiliki asbabun nuzul, Bu. Ada sebab turunnya ayat. Ada sebab turunnya ayat tadi kok. Apa sebab turunnya ayat kok? Ternyata Anas bin Malik, salah seorang sahabat Rasulullah yang utama, itu meriwayatkan ayat ini turunnya
berkaitan dengan seorang pemuda yang bernama Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr radhiyallahu taala itu merupakan paman dari Anas bin Malik. Maka Anas bin Nadhr tadi yang telah dilakukannya, Pak. Jadi suatu ketika Rasulullah melakukan perang Badar, perang terbesar pertama Rasulullah menghadapi kaum kafir Quraisy, kaum musyrikin. Maka ketika perang Badar terjadi, Pak, Bu, Anas bin Nadhr tadi ternyata luput dari perang tersebut. Ia tidak ikut bersama Rasulullah dan pasukan kaum muslimin untuk mengikuti perang Badar. Anas bin Nadhr tadi tidak ikut, Pak. Sehingga akhirnya ia dengan penuh penyesalan karena tidak dapat ikut berperang bersama Rasulullah, akhirnya ia berjanji kepada Allah. Ia datangi Rasulullah dan ia katakan, "Wahai Rasulullah, aku ketinggalan perang Badar. Tapi aku berjanji, andai Allah masih berikan umur panjang untukku, aku tak akan pernah lagi meninggalkan satu perang pun. Dan aku bersaksi, aku berjanji pada Allah, Allah sendiri yang akan menyaksikan bagaimana aku nanti berperang, kalau Allah izinkan aku untuk berperang." Maka tak lama kemudian datanglah perang selanjutnya, Pak. Datang perang selanjutnya yang disebut dengan perang Uhud. Ketika perang Uhud berlangsung, maka Anas bin Nadhr tadi sebagaimana janjinya ia tak akan meninggalkan perang, maka ia ikut perang Uhud bersama kaum muslimin. Maka di perang Uhud inilah kita mengetahui, Pak, Bu, umat Islam sedikit tercerai-berai. Rasulullah menempatkan beberapa orang dalam siasat perang Rasulullah itu sebagai pemanah. Yang Rasulullah berpesan kepada pemanah tersebut, jangan sampai tinggalkan posko apapun yang terjadi, jangan tinggal posisi kalian. Tapi ternyata qadarullah, ketika kaum muslimin itu sedikit di atas angin, ketika para pemanah tadi melihat keadaan kosong, harta rampasan perang atau ghanimah balik liat, nyotingkannya posisi lupunya dengan pesan dari Rasulullah SAW. Sehingga mungkin singkat cerita, di perang Uhud kita mengetahui bahwa umat Islam mengalami kekalahan. Tapi yang ingin kami sampaikan di sini adalah Anas bin Nadhr ketika melihat pasukan panah tadi turun, ia mendoakannya. Ia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, mereka adalah orang-orang yang soleh, mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah, maka ampunkan mereka atas kesalahan yang mereka perbuat." Dan ia juga berdoa, Anas bin Nadhr tadi itu, "Ya Allah, di hadapan kami berperang melawan kaum musyrikin, maka aku berlepas diri dari mereka dan hancur leburkan mereka." Dan kemudian singkat ceritanya, Pak, selesai perang Uhud. Dan kemudian kiranya Anas bin Nadhr tadi tidak ditemukan oleh sahabat-sahabat yang lain. Maka hingga di belakang bukit Uhud, pas orang barasia Pak, mengumpulkan jenazah yang syahid, yang meninggal, maka ditemukan satu mayat, yang mayat tersebut tidak kurang lebih dari 70 sampai 80 tusukan di badannya, yang mayat tadi sudah sangat-sangat tidak jelas kok mayat sia, kira-kira tidak tahu orang. Sampai akhirnya dibawa kepada adik dari Anas bin Nadhr. Maka adik dari Anas bin Nadhr ini akhirnya mengetahui dari jari-jari yang tersisa, ini adalah Anas bin Nadhr, kakak atau abangnya. Maka di sini pelajaran yang kami ingin bagikan, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan, Allah turunkan ayat berkaitan dengan Anas bin Nadhr tadi setelah kematiannya. Dalam riwayat Muslim, Allah turunkan dalam Al-Qur'an, "Wa minal mu'min", dan di antara orang-orang yang beriman itu, rijalun shadaku ma ahadullah alaih. Ada mereka itu yang ketika mereka mungkin gagal dalam satu ibadahnya, mereka luput dari satu ibadah, tapi kemudian mereka menyesalinya dan mereka berjanji kepada Allah dan mereka benar dalam janjinya. Mereka tidak sekedar omong kosong dalam janjinya.
maka Allah sendiri yang akan langsung membantunya untuk mewujudkan janjinya tersebut. Lalu apa yang ingin kami kami usaha untuk menyampaikannya, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah melaksanakan ibadah apa, Bu? Belakangan tadi kami sampaikan di awal, Idul Adha, ibadah kurban. Yang lebih penting lagi dari bulan Zulhijjah ini adalah ibadah haji. Di antara kita, Pak, Bu, mungkin tidak sekedar di Zulhijjah, jauh sebelum Zulhijjah ada Ramadan. Ramadan itulah jale-jale Allah Subhanahu wa taala menyampaikan banyak keutamaan di bulan Ramadan, maksimalkan bulan Ramadan. Tapi bahkan agak sekali tamat di Ramadan batang Al-Qur'an awak, Pak, Bu. Alhamdulillah. Tapi mungkin di antara kita ada yang belum memaksimalkannya. Kemudian lewat Ramadan, masuk Syawal, ada namanya sunnah puasa 6 hari di bulan Syawal. Terlaksanakan batang, Pak, Bu. Di antara mungkin ada yang mengusahakannya sehingga sukses 6 full, alhamdulillah. Ada mungkin yang tidak cukup 6, ada yang sampai 3, 2, ada yang tidak sama sekali bahkan. Kemudian datanglah bulan Zulhijjah. Sudah jelas dan terang Rasulullah mengatakan bahwa 10 awal dari Zulhijjah itu adalah memiliki keutamaan yang sangat-sangat besar. Lalu apakah kita sudah memaksimalkan ibadah kita di bulan Zulhijjah kemarin, 10 awal kemarin? Dan kemudian ada perintah haji dari Allah. Allah memanggil hambanya untuk melaksanakan haji setiap tahun. Lalu di antara kita mungkin sudah menunaikan kewajiban kita tersebut. Dan di antara kita mungkin juga masih belum. Bagi yang belum, kemudian Allah wajibkan untuk berkurban. Di antara mungkin adalah mengumpulan piti untuk berkurban, menyisihkan uang kita untuk berkurban. Namun karena 1, 2, atau 3 hal di antara kita, ternyata mungkin piti tadi tak pakai. Awak lagi-lagi gagal dalam menunaikan ibadah kepada Allah. Maka untuk kita semua, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini berlaku. Untuk kita yang masih mungkin belum bisa menunaikan ibadah haji, untuk kita yang mungkin kemarin masih belum berkesempatan untuk berkurban, apapun alasan kita, maka mari sama-sama, Pak, Bu, berjanji awak ke Allah, awak akan menjadi hamba Allah yang benar. Awak akan menjadi hamba Allah yang melaksanakan ibadah tanpa memandang kalau ibadah itu sunnah, oh itu kan sunnahnya. Dan kemudian apalagi kewajiban yang telah Allah berikan kepada kita, tentunya cukuplah awak melewatkan dan menganggap sepele semua ibadah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang lah lewat tuh biarlah lewat. Sebagaimana Anas bin Nadhr tadi, nyola melewatkan perang Badar, ya sudah, waktu tidak bisa diputar. Tapi untuk kedepannya, untuk tahun-tahun yang akan datang, tanamkan dalam diri kita, pastikan untuk setiap diri kita tidak akan melewatkan ibadah apapun ke depannya lagi, termasuk kurban, termasuk haji. Bagi kita yang belum melaksanakannya, yakinkan, tanamkan, tekadkan bahwa ambo harus haji sebelum Allah memanggil ambo. Itu yang harus kita tekadkan dalam diri kita. Maka tatkala kita sudah bertekad, kita sudah berjanji, kita berusaha mewujudkan janji kita kepada Allah tersebut, maka ayat ini akhirnya akan berlaku bagi awak, Pak, Bu. Allah yang akan membantu kita, Allah yang akan memudahkan kita untuk memenuhi janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selama, sekali lagi kata Allah, kita benar-benar jujur dalam janji kita tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentunya ayat yang walaupun asbabun nuzul, sebab turun ayatnya adalah sahabat yang bernama Anas bin Nadhr, tapi pelajaran dari ayat ini adalah untuk sekalian umatnya Nabi Muhammad SAW, untuk kita semua, Pak, Bu. Kalau dalam urusan dunia, Pak, kadang awak bisa bertekad, ambo ummo sagiko harus punya to, ambo ummo sagiko harus le sagiko piti ambo, harus le tabali segala macam. Ada tekad-tekad yang kita tanamkan dalam diri kita untuk memotivasi diri kita dalam urusan dunia. Lalu apakah kita lemah dalam urusan akhirat, Pak?
Pas lata lewat ibadah-ibadah, lata lewat kewajiban-kewajiban dalam agama awak menganggap awak punya tekad awak biasa usahanya. Oh itu kan sunnah. Oh naik haji itu kan bagi yang mampu. Nggak ada usaha untuk menjadikan diri kita ini orang-orang yang mampu agar dapat mewujudkan suatu ibadah yang telah Allah wajibkan kepada seluruh kaum muslimin. Maka sebagaimana tekad, motivasi yang kita paksakan kepada diri kita dalam urusan dunia apa? Boleh tolonglah kalau bisa awak dalam urusan akhirat. Ada ibadah-ibadah yang alun maksimal awak kerajuan atau masih tak lewat bagi awak, maka janji Pak, berjanji kepada Allah dengan tulus, janji kepada Allah bahwa awak akan melaksanakan ibadah tersebut. Kalau patang tak lewat, insya Allah kedepannya tidak akan pernah awak lewatkan. Maka ketika kita sudah berjanji pada Allah dengan benar, dengan jujur, sekali lagi Allah yang akan membantu kita untuk mewujudkan janji kita tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah mudah-mudahan yang menjadi pelajaran bagi kita semua, terutama bagi kami yang menyampaikan. Penjamaah Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.